1. Pengertian sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh adalah sistem pertahanan yang berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan bagi tubuh. 2. Fungsi sistem pertahanan tubuh terbagi menjadi 4 bagian. 1. Mempertahankan tubuh dari patogen invasif atau dapat masuk ke dalam sel inang, misalnya virus dan bakteri. 2. Mengenali dan menghancurkan sel abnormal muntah seperti kanker. 3. Melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tubuh dan hewan atau makanan tertentu, serbuk, dasari, dan rambut binatang, serta zat kimia atau obat-obatan dan polutan. 4. Menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan. 3. Mekanisme pertahanan tubuh terbagi menjadi 2 macam: pertahanan non-spesifik dan pertahanan spesifik. A. Pertahanan non-spesifik atau alamiah merupakan imunitas bawaan sejak lahir berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Kulit yang sehat dan utuh menjadi garis pertahanan pertama terhadap antigen. Membran mukosa yang menyelesaikan mucus sehingga dapat memerangkan antigen. Cairan tubuh yang mengandung zat kimia anti mikroorganisme membentuk lingkungan yang butuh bagi mikroorganisme. Pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin berperan dalam pelindungan terhadap infeksi. 2. Fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh terhadap agen infeksi. Fagositosis meliputi proses penalanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag. Makrofag itu sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Makrofag jaringan ikat atau histiosis, 2. Makrofag dan perkusornya atau monosit, 3. Sistem makrofag mononukleus atau sistem retikuloendotelial. Berikutnya ada contoh gambar fagositosis bakteri oleh makrofag. 3. Inflamasi atau peradangan adalah reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera. Penyebabnya antara lain terbakar, toksin, produk bakteri, gigitan serangga, atau pukulan keras. Tanda-tanda inflamasi atau peradangan: kemerahan, pembengkakan, nyeri, kehilangan fungsi. Efeknya menyebabkan demam hingga infeksi teratasi dan leukositosis karena produksi leukosit dalam sumsum tulang meningkat. Empat, zat antimikroorganisme non-spesifik yang diproduksi tubuh. 1. Ada interferon atau IVN.
yaitu protein antivirus yang dapat disintesis oleh sebagian besar sel tubuh sebagai respons terhadap infeksi virus, stimulasi imunitas, dan stimulan kimia. 2. Ada komplement, yaitu beberapa jenis protein plasma yang tidak aktif, tetapi dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen seperti liposakarida bakteri. B. Pertahanan spesifik adaptif merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imunitas terhadap antigen yang spesifik. Antigen yang spesifik contohnya bakteri, virus, toksin, atau zat lain yang dianggap asing. Pertahanan spesifik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu imunitas yang diperantai oleh antibodi dan imunitas yang diperantai oleh sel. Imunitas yang diperantai oleh antibodi disebut imunitas humoral, yang melibatkan pembentukan antibodi oleh sel plasma atau turunan limfosit B. Sementara itu, imunitas seluler melibatkan pembentukan limfosit T aktif yang secara langsung menyerang antibodi. Satu komponen respons imunitas spesifik melibatkan dua komponen, yaitu antigen dan antibodi. Antigen yaitu zat yang merangsang imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Umumnya berupa zat dengan berat molekul besar dan kompleks seperti protein dan polisakarida. Antigen memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Satu, determinan antigen epitope, yaitu bagian antigen yang dapat membangkitkan respons imunitas, dapat menginduksi pembentukan antibodi. 2. Hapten, yaitu molekul kecil yang jika sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi. Satu, bagian yang disebut determinan antigen. Yang atas ini, yang gambar pertama itu determinan antigen. Nah, ada antibodi A. Antibodi yang memainkan peran penting dalam imunitas mukosa yang berbentuk Y ini yang pertama. Terus ada antibodi C, antibodi B, ada antibodi C yang mengikat antigen. Yang kedua, gambar kedua itu bagian yang disebut hapten. Nah, ini molekul hapten jika tergabung dalam molekul pembawa seperti protein, ini akan membuat imunitas semakin baik. Dua, antibodi, yaitu protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respons terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Antibodi merupakan protein plasma yang disebut imunoglobin atau Ig. Terdapat 5 kelas imunoglobin, yaitu IgG adalah antibodi monomer yang terbentuk dari 2 rantai berat dan rantai ringan Y. IgD adalah sebuah monomer dengan fragmen yang dapat mengikat epitop. IgE adalah jenis antibodi
yang hanya dapat ditemukan pada mamalia. IgA adalah molekul glikoprotein yang dihasilkan oleh sel plasma. IgM adalah antibodi dasar yang berada pada plasma B. Berikut ada contoh gambar struktur tubuh antibodi. Dua, interaksi antibodi dan antigen. Mekanisme pengikatan antibodi ke antigen dapat melalui beberapa cara berikut. Fiksasi komplemen, aktivasi sistem komplemen, yaitu aktivasi sistem komplemen oleh kompleks antigen antibodi. Komplemen memiliki sekitar 20 protein serum yang berbeda. Tanpa adanya infeksi, protein serum tersebut dalam keadaan inaktif. Opsonisasi, sitolosis, inflamasi. Netralisasi terjadi jika antibodi menutup situs determinan antigen, sehingga menjadi tidak berbahaya dan sel fagosit dapat mencerna antigen tersebut. Aglutinasi, penggumpalan, terjadi jika antigen berupa materi partikel seperti bakteri atau sel-sel darah merah. Molekul antibodi memiliki paling tidak 2 tempat pengikatan antigen. Presipitasi, pengendapan, yaitu pengikatan saling molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Makropag. 3. Jenis-jenis imunitas kekebalan tubuh. Imunitas aktif dapat diperoleh melalui kontak langsung dengan toksin atau patogen, sehingga tubuh mampu memproduksi antibodinya sendiri. Imunitas aktif alami terjadi jika seseorang terpapar satu jenis penyakit, kemudian sistem imunitas memproduksi antibodi dan limfosit khusus. Imunitas aktif buatan induksi merupakan hasil vaksin. Imunitas aktif terjadi jika antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lain. Imunitas pasif alami terjadi melalui pemberian ASI kepada bayi. Imunitas pasif buatan terjadi melalui injeksi antibodi dalam serum yang dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal karena pernah terpapar antigen tertentu. Tentu 4. Sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Sel B, limfosit B. B sama dengan bone marrow, yaitu limfosit yang berfungsi membentuk antibodi untuk melawan antigen. Sel T, limfosit T. T sama dengan thymus, yaitu sel limfosit yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen atau patogen spesifik. Makropag, makros sama dengan pemakan besar, yaitu sel fagosit besar dalam jaringan, berasal dari perkembangan sel darah putih monosit yang diproduksi di sumsum tulang belakang. Sel pembuluh darah alami, NK sama dengan natural killer, yaitu sekumpulan limfosit non-T dan non-B yang bersifat sitotosik. Mekanisme respon imunitas humoral, diperantai antibodi. Mekanisme respon imunitas humoral yaitu sebagai berikut. Antigen patogen menginvasi memasuki tubuh, dibawa ke limfosit B. Aktivasi limfosit B, proliferasi menghasilkan tiruan sel B. Tiruan sel B berdiferensiasi sel plasma, sekresi antibodi dibawa ke lokasi infeksi. Kompleks antigen dan antibodi menginaktifkan antigen.
Tiruan sel B yang tidak terdiferensiasi menetap di jaringan limfoid dan menjadi sel B yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi pajanan antigen yang sama secara